I got so much motherfucking design on right now. Dirty town. A few moments later. Tahukah kalian apa itu korupsi? Korupsi adalah salah satu tindakan yang tidak jujur yang memanfaatkan masa jabatan atau kuasa demi keuntungan pribadi ataupun orang lain. Korupsi dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi negara ataupun masyarakat. Ada dampaknya seperti melambat ekonomi, menurunnya kualitas layanan publik, meningkatkan kemiskinan dan ketidaksetaraan, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bentuk-bentuk korupsi juga menjadi empat bagian. Yang pertama, korupsi contohnya, pengusaha melakukan hal kepada usaha lain untuk menghindari kerugian. Yang kedua, korupsi manipulasi. Perusahaan dengan kepentingan ekonomi meminta petinggi eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang menguntungkan usahanya. Yang ketiga, korupsi manipulatif dan korupsi seperti pengangkatan jabatan yang baik atau pemberian proyek. Korupsi yang terjadi dalam bentuk favoritisme dalam kelompok seperti pemberian pekerjaan atau keuntungan lain kepada teman atau keluarga terpercaya. Yang keempat, korupsi subversif. Mereka yang merangkap kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk diaktifkan kepada pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Lalu, apa saja sih penyebab dari korupsi ini? Nah, penyebab korupsi ini terjadi karena dua faktor. Yang pertama itu adalah faktor internal atau faktor dari dalam. Nah, faktor dari dalam ini ada terbagi dari dua aspek, yaitu faktor kepribadian individu, kemudian faktor sosial atau dukungan keluarga. Nah, dari faktor kepribadian individu bisa terbagi dari beberapa aspek. Yang pertama itu adanya sifat kerakusan atau ketamakan dari seorang individu, di mana mereka merasa belum puas dengan apa yang mereka miliki, lalu mencoba mengambil keuntungan dari jabatan mereka untuk kepentingan diri mereka sendiri. Lalu yang kedua itu ada dari kurangnya moral yang dimiliki. Nah, moral sendiri itu adalah tolak ukur yang dimiliki oleh setiap individu dalam kepribadian mereka. Jadi, bila moral mereka tidak kuat, keinginan untuk mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri itu semakin besar kepada individu-individu. Nah, kemudian di faktor selanjutnya itu ada faktor sosial atau dari dukungan keluarga. Terkadang individu ini sudah memiliki niat untuk tidak melakukan korupsi, namun keluarga mereka sendirilah yang malah mendukung mereka untuk melakukan tindakan korupsi. Dan bukannya menasehati, tapi mereka malah semakin mendukung tinggi tindakan tersebut. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal yang terbagi menjadi 4 bagian, dan yang pertama yaitu aspek setiap masyarakat terhadap korupsi. Dorongan dan dukungan dari keluarga serta nilai dan budaya masyarakat yang mendukung korupsi dan hukum yang sangat lemah. Dan yang kedua yaitu aspek ekonomi. Faktor ekonomi ini sering sekali dianggap sebagai faktor utama penyebabnya korupsi, seperti tingkat pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi untuk hidup sehari-hari. Yang ketiga yaitu aspek politis, yang dimana keyakinan bahwa politik dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar sehingga menciptakan money politis. Dan yang keempat yaitu aspek organisasi, kurangnya sikap keteladanan kepemimpinan, tidak ada kultur organisasi yang benar, dan kelemahan sistem pengendalian, manajemen atau pengawasan. Dan yang terakhir, upaya pencegahan